Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Askia Dina Saputri dari kelas 11 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan materi ekonomi yang berjudul APBN, Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Nah, di video kali ini kita akan mempelajari pengertian APBN, fungsi APBN, tujuan APBN, sumber-sumber penerimaan negara, jenis-jenis pengeluaran, prinsip dan asas penyusunan APBN, landasan hukum APBN, kebijakan anggaran APBN, dan mekanisme penyusunan APBN. APBN merupakan singkatan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Lalu, apa sih pengertiannya? Pengertian APBN adalah daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama 1 tahun anggaran. Jadi, penerimaan dan pengeluaran negara selama 1 tahun ke depan itu akan tercantum di daftar tersebut. Selanjutnya ada fungsi APBN. APBN memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama ada fungsi alokasi. Pemerintah membagi pendapatan yang diterima ke pos-pos pengeluaran yang telah ditetapkan dalam APBN. Yang kedua, ada fungsi distribusi. Pemerintah mengatur keseimbangan anggaran pendapatan antar wilayah dan antar kelompok agar dapat menghasilkan keadilan. Yang ketiga, ada fungsi stabilisasi. Anggaran pemerintah akan menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan pokok perekonomian. Nah, fungsi APBN ini bukan hanya 3 fungsi utama yang tadi saja, tapi ada 3 fungsi lainnya, yaitu fungsi otoritas, perencanaan, dan regulasi. Berikutnya ada tujuan APBN. APBN memiliki 4 tujuan. Yang pertama, sebagai pedoman pendapatan dan pembelanjaan negara dalam melaksanakan pemerintahan. Yang kedua, pemerintah memiliki gambaran jelas tentang pendapatan dan pengeluaran selama 1 tahun. Jadi, di dalam APBN itu kan terdapat daftar pendapatan dan pengeluaran negara. Nah, itu bisa dijadikan gambaran oleh pemerintah. Jadi, pendapatan negara kita selama 1 tahun ini dapat dari mana saja dan pengeluarannya untuk apa saja. Semuanya jelas ada di daftar APBN tersebut. APBN juga dapat menghindari kesalahan, pemborosan, penyelewengan yang merugikan dalam pemerintahan. Lalu selanjutnya, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan sosial, mengurangi kemiskinan, sehingga dapat tercapai masyarakat yang adil dan makmur. Sumber-sumber penerimaan negara. Sumber penerimaan negara dibagi menjadi 2. Yang pertama, ada penerimaan dalam negeri dan ada hibah. Penerimaan dalam negeri pun dibagi menjadi 2. Ada penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak. Penerimaan pajak ini ada banyak. Ada pajak pertambahan nilai atau PPN, pajak bumi dan bangunan atau PBB, pajak penghasilan atau PPH, perdagangan internasional atau ekspor-impor juga termasuk penerimaan pajak. Untuk penerimaan yang bukan pajak, itu ada migas, laba, badan layanan umum, seperti rumah sakit umum ya. Lalu ada laba BUMN. Lalu ada hibah. Apa sih itu hibah? Hibah merupakan semua penerimaan negara yang berasal dari sumbangan swasta dalam negeri serta sumbangan swasta luar negeri berupa uang, barang, dan jasa. Bukan cuma pendapatan saja yang memiliki jenis-jenis, tapi pengeluaran pun mempunyai jenis-jenisnya tersendiri. Jenis-jenis pengeluaran dibagi menjadi 2. Ada belanja pemerintah pusat dan belanja pemerintah daerah. Belanja pemerintah pusat dibagi menjadi 2 lagi. Yang pertama ada pengeluaran rutin,
yaitu pengeluaran untuk kegiatan rutin yang sifatnya permanen dan terus-menerus. Contohnya seperti gaji PNS, belanja barang, subsidi, dan cicilan hutang. Yang kedua, ada pengeluaran pembangunan. Pengeluaran yang sifatnya tidak rutin setiap tahun, tetapi bersifat temporer. Contohnya, proyek jalan tol dan pembiayaan rupiah. Yang kedua, ada belanja pemerintah daerah. Belanja pemerintah daerah ini dibagi menjadi dua lagi. Yang pertama ada dana perimbangan, yaitu semua pengeluaran negara yang dialokasi kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan ini terdiri dari 3. Yang pertama ada dana perimbangan, yaitu bagi hasil antara pemerintah pusat dan daerah atas penerimaan pajak bumi dan bangunan. Yang kedua, dana alokasi umum, yaitu bantuan umum yang digunakan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah dalam batas arahan pemerintah pusat. Yang ketiga, dana alokasi khusus, bantuan khusus yang digunakan dalam kegiatan pembangunan dengan sasaran dengan ketetapan pemerintah pusat. Lalu, ada dana otonomi khusus dan penyeimbang. Dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang. Prinsip dan asas penyusunan APBN. Prinsip penyusunan APBN dibagi menjadi 2. Yang pertama berdasarkan aspek pendapatan. Mengintensifkan penerimaan sektor anggaran dalam hal jumlah dan ketetapan penyetoran, mengintensifkan tuntutan ganti rugi negara dan denda yang dijanjikan, mengintensifkan penagihan dan pemungutan piutang negara. Berdasarkan aspek pengeluaran, terarah dan terkendali sesuai dengan anggaran dan program kegiatan, hemat, efisien, tidak boros, berdaya guna, dan sesuai kebutuhan teknis, mengupayakan semaksimal mungkin untuk membeli produk lokal. Jadi, di saat pemerintah, yaitu presiden dan para menterinya melakukan rapat untuk menyusun RAPBN, biaya yang dikeluarkan harus sesuai dengan kebutuhan teknis. Asas penyusunan APBN. Kemandirian artinya pembiayaan negara didasari kemampuan negara, sedangkan pinjaman luar negeri hanya digunakan sebagai pelengkap. Penghematan atau peningkatan efisiensi dan produktivitas. Pemahaman prioritas pembangunan artinya APBN harus mengutamakan pembiayaan yang lebih bermanfaat. Tidak boleh buang-buang duit. Landasan hukum APBN. Yang pertama, ada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 Ayat 1. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Yang ketiga, ada Keputusan Presiden. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Kebijakan anggaran APBN. Kebijakan anggaran APBN dibagi menjadi 3. Yang pertama, anggaran surplus. Terjadi apabila belanja negara lebih kecil dibandingkan dengan penerimaan negara. Karena tidak semua penerimaan dibelanjakan, maka masih terdapat tabungan pemerintah. Yang kedua, anggaran berimbang. Anggaran berimbang terjadi apabila pendapatan negara sama dengan pembelanjaan negara. Anggaran seperti ini dilakukan dalam keadaan ekonomi yang stabil. Lalu, yang ketiga, anggaran defisit.
terjadi jika anggaran belanja negara lebih besar daripada anggaran penerimaan negara. Anggaran ini ditempuh pemerintah ketika ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang terakhir, ada mekanisme penyusunan APBN. Pertama-tama, pemerintah, yaitu Presiden bersama para menteri, akan menyusun nota keuangan RAPBN. Lalu, ketika sudah selesai, RAPBN tersebut akan disidangkan oleh DPR. Apabila RAPBN tersebut ditolak, maka akan menggunakan APBN tahun lalu. Tapi, jika diterima, APBN tersebut akan dikembalikan untuk dilaksanakan. Baik, itu tadi materi APBN yang dapat saya sampaikan. Untuk APBD, kita bertemu di part selanjutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.